Pingsan dipukul orang. Setelah bangun, aku mendapati diriku diikat di ranjang dengan stoking hitam oleh kakak Yander Liu Ruyan. Dia berbaring di pelukanku. Sambutan pulang yang sakit kecil. Saat adik berusia 7 tahun, aku diadopsi untuk menemani seorang kakak yang memiliki trauma psikologis. Dia cantik dan rapuh. Seluruh dunia hanya bergantung padaku. Kupikir aku adalah penebusnya. Sampai melihat buku hariannya. Ingin mengurungnya seumur hidup. Aku kabur. 3 tahun kemudian, pulang ke negara, baru turun dari pesawat langsung pingsan dipukul orang. Setelah bangun, aku mencoba bergerak, tapi mendapati pergelangan tangan dan kaki diikat erat oleh sesuatu yang dingin. Borgol logam mengikat seluruh tubuhku dalam bentuk huruf besar. Di ranjang tak bisa bergerak sedikit pun. Aku membuka mulut ingin berteriak, tapi saat itu merasakan di dada sepertinya menempel seseorang yang hangat dan lembut. Dengan naik turunnya napas yang teratur. Dengan susah payah aku menunduk. Lampu kecil temara menerangi wajah orang di pelukanku. Dia seluruhnya meringkuk di tubuhku. Wajahnya terkubur dalam di dadaku. Kedua tangannya erat memeluk pinggangku. Kuatnya seperti orang tenggelam. Memegang kayu terakhir. Takut sekali melepas akan tenggelam ke dasar laut. Rambutnya sangat panjang, hitam dan lembut, bergerai di lenganku, dan di bantal membawa aroma sejuk lembut. Sangat familiar. Itulah aroma khas bayangan di tubuh Liu Ruyan. Aku terpana. Kulitnya putih seperti porselen, alis matanya halus, seperti lukisan yang digambar. Bulu matanya sangat panjang, dengan tenang terkulai di kelopak mata membayangi. Seperti boneka porselen yang diukir tapi rapuh. Dan 14 tahun lalu, pertama kali aku bertemu dia persis sama. Hanya saat itu dia duduk di jendela lantai 2. Diam-diam memandang keluar jendela tak bergerak. Sorot matanya kosong tanpa cahaya. Translate_text. Dan sekarang, dia terbaring di pelukanku, memelukku erat-erat. Seperti akhirnya menemukan harta paling berharga yang hilang lama di seluruh dunia. Aku melihat tenggorokannya mengencang. Hati seolah diremas sesuatu dengan keras, asam dan muram. Semua pertanyaan, di mana ini? Siapa yang mengikatku? Pada saat ini semua mendapat jawaban, karena aku langsung mengenalinya. Ruyan. Aku menyebut nama ini dengan lembut. Suara serak sekali. Dengan getaran yang bahkan tak kusadari sendiri. Dia adalah kakak perempuanku, Liu Ruyan. Juga kakak yang tak bisa kuhindari seumur hidupku. Aku teringat 3 tahun lalu tak sengaja melihat kalimat dingin dan keras kepala di buku hariannya. Ingin mengurungnya seumur hidup. Aku ketakutan setengah mati. Melarikan diri malam itu dari rumah yang telah kutinggali belasan tahun. Tapi tak kusangka, 3 tahun kemudian kembali ke negara. Baru turun dari pesawat langsung dipukul pingsan dan dibawa oleh orang yang dikirimnya. Kembali jatuh ke dalam kendalinya. Namaku Liu Xian. Sampai sebelum usia 7 tahun. Duniaku hanya tembok panti asuhan yang kelabu. Selimut yang tak pernah cukup hangat. Serta anak-anak yang sesekali berdesakan karena berebut makanan. Aku ditinggalkan orang tua kandung di depan panti asuhan, tanpa nama tanpa barang bukti. Bahkan selembar kertas bertuliskan tanggal lahir pun tidak. Kepala panti melihatku seolah memerintah. Bahkan batu yang diinjak sembarangan di jalan pun tak mati. Lalu memberiku nama sementara, Xiao Shito. Sejak kecil aku lebih pendiam dari anak lain, juga lebih lembut dari mereka. Bukan sifat bawaan, melainkan karena melihat terlalu banyak sikap acuh dan penelantaran. Justru lebih tahu bagaimana mengalah pada orang lain, merawat orang lain. Anak yang lebih kecil menangis. Aku akan membagikan setengah roti yang sulit didapat itu. Ada yang dibuli. Aku akan diam-diam menghalangi di depan, meski sendiri juga akan dipukul. Malam hari ada yang menggigil karena mimpi buruk. Translate_text. Seperti menenangkan sesuatu yang mudah pecah. Karena aku tahu betapa sulitnya rasa kesepian tanpa tumpuan itu. Kupikir, hidupku mungkin akan seperti ini selamanya. Tumbuh besar di panti asuhan. Setelah dewasa pergi bekerja, biasa-biasa saja, tanpa ikatan, juga tanpa rumah. Sampai sepasang suami istri dengan keringat halus yang bersih dan aura yang lembut muncul. Pria itu bernama Liu Jianming. Wanitanya bernama Suan. Mereka datang untuk mengadopsi anak. Aku kemudian baru tahu, mereka bukan sekadar ingin seorang anak, tapi di rumah ada seorang gadis kecil yang butuh teman, butuh penebusan. Gadis kecil itu adalah direktur panti Liu Ruyan. Saat mendorongku ke hadapan mereka, aku menggenggam ujung baju yang luntur karena dicuci. Menunduk tak berani bicara, gugup sampai telapak tangan berkeringat. Kepala panti tersenyum dan berkata pada mereka, anak ini paling pintar, tidak pernah membuat masalah, cepat merawat orang, teliti, lembut. Pasti bisa menemani gadis kalian dengan baik. Suan berjongkok dan dengan lembut membelai kepalaku. Tangannya sangat hangat, matanya penuh rasa sayang, juga membawa secara lelah yang sulit disembunyikan. Suaranya sangat lembut seperti siangi. Bertanya pelan, apakah aku mau pulang bersama mereka? Di rumah ada seorang kakak perempuan, dia sangat butuh ditemani. Waktu itu aku tidak mengerti apa artinya butuh ditemani. Hanya tahu akhirnya aku punya rumah. Ada atap untuk menahan angin dan hujan. Ada tempat tidur lembut untuk tidur. Ada ayah dan ibu juga seorang kakak. Mereka memberiku nama Liu Xian, mengikuti marga mereka. Aku secara resmi menjadi anak keluarga Liu. Akhirnya tidak perlu lagi dipanggil batu kecil. Akhirnya punya nama sendiri.
Bicara tentang kakak perempuanku Liu Ruyan. Liu Ruyan 1 tahun lebih tua dariku. Waktu kecil pernah mengalami sebuah kecelakaan. Secara spesifik kecelakaan apa? Suan tidak menjelaskan secara detail. Hanya mengatakan kejadian itu sangat mengerikan. Liu Ruyan meninggalkan bayangan psikologis yang sangat dalam. Sejak saat itu, Liu Ruyan benar-benar menutup diri. Tidak mau berbicara dengan siapapun. Takut pada orang asing. Takut pada suara tiba-tiba. Takut pada situasi dan gerakan tertentu. Suan berkata, terkadang Liu Ruyan bisa terstimulasi oleh satu kalimat dari orang asing lalu dia akan menyudut di sudut. Seluruh tubuh gemetaran, kadang lututnya bergerak-gerak, seperti hewan kecil yang terluka parah. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, bisa tiba-tiba menjadi sangat agresif, mencakar-cakar tajam. Siapapun yang mendekat tidak boleh. Bahkan Liu Jianming dan Suan juga pernah dicakarnya. Dokter berkata, obat hanya bisa membantu pengobatan. Yang paling penting adalah ada orang yang lama menemaninya dalam bayangannya. Menggunakan ikatan keluarga perlahan melunturkan bayangan dalam hatinya. Keluarga Liu adalah keluarga kaya. Kekayaan keluarga juga banyak tak terhitung. Liu Jianming dan Suan punya terlalu banyak hal yang harus diputuskan sendiri. Sibuk sampai hampir tidak punya waktu di rumah. Apalagi menjaga Liu Ruyan setiap saat. Mereka juga pernah berpikir untuk meninggalkan pekerjaan, fokus menemani Liu Ruyan. Tapi puluhan ribu karyawan perusahaan bergantung pada keluarga Liu untuk makan, dan masih banyak orang yang mengincar, ingin mencaplok industri keluarga Liu. Mereka benar-benar tidak punya pilihan. Mereka pernah mencoba mempekerjakan perawat, mempekerjakan pengasuh, meminta psikolog datang ke rumah. Tapi Liu Ruyan tidak percaya siapapun. Siapapun yang mendekat akan ditolaknya. Perawat diganti satu demi satu. Tidak ada satupun yang bisa bertahan di keluarga Liu selama seminggu. Dalam keadaan putus asa, mereka baru terpikir untuk mengadopsi seorang anak. Seorang anak yang usianya hampir sama, berwatak lembut, bisa lama menemaninya seperti keluarga yang selalu berada di sisinya. Dan aku kebetulan memenuhi semua syarat. Secara terus terang Suan menggenggam tanganku erat. Translate_text dengan nada yang sungguh-sungguh dan serius. Ibu akan jelaskan dengan jelas padamu. Kakak perempuan terkadang bisa sangat berbahaya. Pertama-tama kau harus lindungi dirimu sendiri. Jangan takut. Dan jangan salahkan dia. Dia tidak bermaksud. Dia hanya terlalu takut. Kami tidak memintamu melakukan hal-hal yang luar biasa, hanya berharap kau bisa lebih sering menemaninya. Bicaralah dengannya, jangan biarkan dia sendirian, jangan biarkan dia terkurung dalam bayangannya sendiri. Aku mengangguk kuat-kuat, berkata pelan, aku mengerti, Ibu. Pada saat itu, aku sama sekali tidak takut pada Liu Ruyan, hanya dipenuhi rasa simpati, sama-sama orang yang kekurangan kasih sayang. Aku hanya ditinggalkan oleh orang tua kandung, masih ada kepala panti dan teman-teman panti, tapi dia terperangkap dalam dirinya sendiri karena sebuah kecelakaan. Bahkan menangis pun tidak berani keras-keras, mendekati orang lain secara aktif pun tidak bisa. Dia lebih menyedihkan dariku. Pertama kali bertemu Liu Ruyan, ada di ruangan paling dalam di lantai 2 keluarga Liu. Pintunya terbuka sedikit. Di dalamnya sunyi sekali, tidak ada suara sama sekali. Sunyi sampai bisa mendengar detak jantung sendiri. Aku perlahan mendorong pintu terbuka, langsung melihat seorang gadis duduk di jendela, membelakangiku. Melihat keluar jendela dengan tatapan kosong. Sinar matahari mengalir dari kaca, menyinari tubuhnya, seperti memberi lapisan cahaya lembut padanya, lembut dan menyilaukan. Dia mengenakan gaun tidur putih, rambutnya sangat panjang, agak hitam dan lembut, terserak di bahu dan punggung. Hanya dari bayangan tubuhnya yang ramping itu, sudah membuat orang merasa cantiknya tidak seperti nyata. Aku tidak tahu mengapa langkahku menjadi sangat ringan. Seperti takut mengganggu sesuatu yang rapuh. Bahkan napas pun diperlukan. Mendekat beberapa langkah, baru aku melihat jelas wajahnya. Pada saat itu, dia sangat cantik. Cantik sampai membuat anak 7 tahun. Aku tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Kulitnya putih seperti porselen. Alis dan matanya halus sebagai orang yang keluar dari lukisan. Bulu matanya sangat panjang. Terjuntai lembut membentuk bayangan kecil di kelopak mata. Meski usianya hampir sama denganku, dia memiliki aura yang tak terkatakan yang membuat orang tak bisa memalingkan muka. Tapi di wajah secantik ini, tidak ada sedikit pun ekspresi. Sorot matanya kosong, seperti tanpa jiwa. Duduk terdiam memandang keluar jendela. Tidak bergerak sama sekali. Sinar matahari menyinari wajahnya. Dia bahkan tidak berkedip, seperti boneka porselen yang diukir dengan hati-hati. Hatiku tiba-tiba tersentuh sesuatu yang terasa perih. Gadis kecil secantik ini, mengapa bisa seperti ini? Aku tidak berani mendekat. Hanya berdiri di pintu, memanggil pelan, "Kakak." Dia tidak menengok, bahkan tidak bergerak sedikit pun. Seolah aku hanyalah udara. Aku pun berdiri di sana menemaninya dengan diam sepanjang sore. Dia tidak bicara. Aku juga tidak bicara. Dia tidak bergerak. Aku juga tidak bergerak. Sinar matahari dari miring menjadi rata. Kemudian dari rata menjadi kekuningan. Akhirnya benar-benar tenggelam. Langit di luar jendela perlahan gelap. Kakiku sudah berdiri sampai pegal, kesemutan dan bengkak. Tapi melihat punggungnya yang kesepian, aku justru tidak ingin pergi. Pelayan rumah yang melihatnya berkata dengan terkejut, sebelumnya tidak pernah ada yang bisa tinggal di kamarnya lebih dari 10 menit. Dia berteriak mengusir orang keluar, atau langsung menyerang orang. Tapi hari itu dia tidak mengusirku, bahkan tidak memandangku sekalipun, tapi membiarkan kehadiranku. Sejak hari itu, hampir sepanjang waktu aku menemaninya dia makan. Saya duduk tepat di sebelahnya, mendampinginya dengan tenang tanpa bicara saat dia makan. Hanya sesekali menyodorkan selembar tisu padanya. Dia membaca buku. Saya duduk di sofa di sampingnya, mengambil buku saya sendiri, berdiam diri dengan tenang. Tidak mengganggunya saat dia terbangun dari mimpi buruk di malam hari. Berteriak ketakutan, meringkuk menjadi bola, seluruh tubuhnya gemetar. Saya duduk di tepi tempat tidur, tidak menyentuh atau mendekatinya. Hanya berkata lembut, "Kakak di sini? Jangan takut. Aku selalu ada." Awalnya dia sangat waspada terhadapku. Saat ku beri air,
dia tidak menerimanya, bahkan kadang mendorong gelasnya jauh. Saat aku berbicara padanya, dia tidak menghiraukan, bahkan tidak menatapku sekalipun. Jika aku mencoba mendekat, dia langsung menegangkan tubuhnya, seluruhnya kaku. Matanya dipenuhi ketakutan dan kewaspadaan, seperti kucing yang siap mengembangkan bulu dan menyakiti orang. Tapi aku tidak terburu-buru. Sejak kecil aku sudah belajar kesabaran, belajar menunggu. Aku tahu, benda yang pecah tidak bisa dipaksa disatukan, hanya bisa dihangatkan perlahan, dipersatukan sedikit demi sedikit. Masuk ke dunianya pelan-pelan. Hari berganti hari, kami setiap hari bersama, pergi sekolah bersama, pulang sekolah bersama, pulang ke rumah bersama, berdiam di kamar bersama. Dia masih sangat jarang bicara, hampir tidak bersuara, tapi perlahan-lahan, dia tidak lagi sengaja menghindariku, tidak lagi selalu gemetar saat aku mendekat, bahkan kadang mengamatiku diam-diam. Pandangannya penuh kehati-hatian seperti mengamati orang asing yang tidak akan menyakitinya. Kadang bahkan ragu-ragu menerima gelas saat ku beri air. Yang benar-benar memecahkan lapisan es itu adalah sebuah insiden tak terduga di kelas 3 SD. Hari itu, ada beberapa anak laki-laki bermain kasar di koridor saat istirahat. Seorang anak laki-laki yang berisik didorong hingga terjatuh ke lantai, sepertinya membentur sesuatu, langsung menangis. Tangisannya sangat melengking, sangat menusuk telinga, sangat mencolok di koridor yang sepi. Aku hampir langsung menyadari ada yang tidak beres dengan Liu Ruyan. Wajahnya langsung berubah pucat, tidak ada sedikit pun warna darah. Seluruh tubuhnya gemetar hebat, pupil matanya melebar, tangannya mencengkeram ujung baju dengan erat, hingga ruas jarinya memutih. Seluruh tubuhnya tak terkendali menyusut ke sudut dinding, napasnya tersengal-sengal, dada naik turun dengan hebat, seperti hampir tercekik. Teman-teman sekelas di sekitarnya semua terkejut, mundur satu persatu. Ada rasa ingin tahu dan sedikit ketakutan di mata mereka. Tidak ada yang berani mendekatinya. Aku tidak memikirkan apapun, langsung berlari ke arahnya, langsung memeluknya. Dia kecil dan ringan, seluruh tubuhnya dingin, gemetar sangat hebat. Seperti daun yang tertiup angin dingin. Aku memeluknya dan menepuk punggungnya dengan lembut berulang kali, berbisik pelan, "Kakak, tidak apa-apa, aku di sini, jangan takut. Aku di sini, tidak ada yang akan menyakitimu." Suara-suara itu sudah berlalu, dia terus gemetar di pelukanku. Air mata jatuh tanpa suara, membasahi bajuku, tapi tidak berteriak, tidak menyerang orang. Hanya mencengkeram bajuku dengan erat, dengan kekuatan yang hampir merobek bajuku, seperti mencengkeram jerami terakhir, seolah jika melepaskannya, dia akan benar-benar hancur. Tapi di sekeliling semua adalah anak-anak, kejahatan anak-anak paling langsung, dan paling tidak tersembunyi. Ada yang menunjuk Liu Ruyan dan berbisik membicarakannya. Apakah dia sakit? Translate_text, dia pasti gila, sangat menakutkan, jauhilah dia, jangan sampai terluka olehnya. Penampilannya cukup menarik, kok bisa jadi orang gila? Kata-kata itu menusuk telinga satu persatu, tajam dan menyakitkan, seperti jarum yang menusuk hatiku. Aku memeluk Liu Ruyan dengan erat, melindunginya, daguku menempel di ubun-ubun, tidak membiarkannya melihat kata-kata yang tidak enak itu, tidak membiarkannya melihat pandangan aneh orang lain, lalu menatap teman-teman yang berkomentar dengan nada tenang. Tetapi penuh ketegasan yang tidak bisa diragukan. "Kakakku hanya sedang sakit, sedang tidak enak badan. Siapa yang keluarganya tidak pernah sakit? Apakah kalian tidak pernah sakit atau tidak enak badan? Tidak boleh kalian bicara seperti itu." Hari itu aku terus memeluknya, sampai dia tidak lagi gemetar, sampai bel sekolah berbunyi. Sejak hari itu juga, Liu Ruyan sepenuhnya melepaskan kewaspadaannya terhadapku. Dia mulai mau berbicara denganku, mau aktif mendekatiku, mau saat mimpi buruk di malam hari, memeluk lenganku mencari kenyamanan. Dunianya akhirnya ada tempat untukku. Tapi aku tidak menyangka bahwa pendampingan ini akhirnya akan menjadi belenggu bagiku. Dia mulai aktif berbicara denganku, meskipun hanya 1-2 kata, juga akan aktif mendekatiku, menggenggam ujung bajuku. Saat aku makan, dia akan diam-diam memandiku. Di malam hari akan perlahan bersandar di sampingku, tempat yang dipenuhi kegelapan di hatinya. Ku buka, sebercelah cahaya masuk. Aku juga perlahan menyadari, dunianya sepertinya hanya tinggal aku. Orang tuanya masih sangat sibuk, kadang pulang hanya sekadar menyapa buru-buru, menyelipkan uang jajan, lalu buru-buru pergi. Dia tidak dekat dengan orang tua, tidak dekat dengan pembantu, tidak dekat dengan guru dan teman sekelas. Seluruh dunia, dia hanya bergantung padaku. Translate_text, awalnya adalah ikatan keluarga, rasa aman, tapi seiring bertambahnya usia, perlahan berubah rasanya. Di SMA, Liu Ruyan tidak pernah berubah. Dia sama seperti orang normal, hanya tidak suka bicara, tidak suka bergaul dengan orang, bersikap dingin dan menjauh terhadap semua orang. Disebut oleh teman sekelas sebagai kecantikan es, siswa berprestasi yang dingin. Awalnya semua orang mengira bayangan masa kecilnya sudah sembuh total, disembuhkan olehku. Hanya aku yang tahu ada yang tidak beres. Ketergantungannya padaku sudah lama melampaui batas normal KKA, bahkan sampai pada kepemilikan yang patologis. Dia sama sekali tidak memiliki kesadaran akan perbedaan pria wanita. Roti yang sudah kumakan setengah, langsung diambilnya, dengan begitu saja. Gelas air minumku, diangkatnya dan diminum, tidak pernah menghindar. Tidur malam, dia akan menyelinap masuk ke kamarku, masuk ke selimutku, memeluk lenganku, tidur dengan tenang sampai pagi hari pergi. Harus menggandeng tanganku, lepas sedetik saja tidak boleh, langsung akan panik mencariku. Aku bukan orang bodoh, aku bisa merasakan ada yang tidak beres. Aku pernah mencoba menjaga jarak dengannya, mengingatkannya dengan halus,
Ruyan, kita sudah besar. Pria dan wanita berbeda. Tidak bisa lagi seperti waktu kecil. Dia langsung matanya memerah. Air mata berputar di matanya. Dia memandangku dengan tatapan sedih dan rapuh. Suaranya gemetar. Bukankah kita keluarga? Bukankah keluarga seharusnya dekat? Apakah kamu merasa aku menyebalkan? Merasa aku beban? Ingin meninggalkanku? Setiap kali dia berkata seperti ini, aku merasa kasihan padanya. Tidak tega melihat dia sedih. Tidak tega melihat dia takut ditolak. Selama bertahun-tahun ini, aku adalah satu-satunya cahayanya. Satu-satunya sandarannya. Kalau aku menolaknya, apakah dia akan kembali seperti dulu yang bersembunyi di sudut, penuh dengan duri? Aku lemah hati, berulang kali mengalah, hanya bisa sengaja menjaga jarak sepihak, tapi tidak tega benar-benar menolaknya. Yang membuatku lebih khawatir adalah dia memiliki permusuhan besar terhadap semua perempuan di sekitarku. Asalkan ada perempuan yang menunjukkan ketertarikan padaku, dia akan langsung mendatangi, diam-diam, menarikku ke belakang dan berkata dingin pada orang lain. Sekarang SMA belajar yang paling penting. Adikku tidak pacaran, juga tidak ada waktu untuk mengobrol, bahasa sopan, tapi membawa serangan yang sangat kuat. Satu kalimat bisa menolak orang sepenuhnya. Lama-kelamaan, tidak ada perempuan di kelas yang ingin mendekat. Aku tahu Liu Ruyan sangat posesif. Siapa yang menyentuh adiknya, dia akan bermasalah dengan siapapun. Aku selalu berpikir ini hanya karena dia kurang merasa aman. Hanya ketergantungan berlebihan. Sampai suatu hari, aku mengetahui rahasia paling gelap, paling gila yang tersembunyi di hatinya. Hari itu aku pulang sekolah ke kamarnya untuk mengambil barang. Tidak sengaja melihat buku hariannya yang tertinggal di tempat tidur. Sampulnya sangat bersih. Tidak ada nama, hanya ada bunga putih kecil. Aku tidak sengaja ingin melihat, tapi sampulnya terbuka sedikit. Tulisan di atasnya kebetulan terlihat. Hanya membaca beberapa baris, seluruh darahku seakan membeku. Hari ini ada perempuan yang menyentuh tangan adik. Tangannya kotor, sungguh ingin memotongnya. Mengapa selalu ada perempuan yang ingin mendekatinya? Dia milikku, hanya bisa menjadi dia milikku. Hari ini tersenyum pada perempuan lain. Aku sangat sedih, sangat ingin mengurungnya. Di tempat yang hanya bisa kulihat, aku sangat mencintainya. Cinta sampai ingin meremukannya ke dalam tulang dan darahku. Siapapun tidak bisa merebutnya. Berjalan malam demi malam rapat dan padat. Semua adalah obsesi cinta dan keinginan memiliki yang hampir terdistorsi untukku. Di antara baris-baris kata semuanya adalah obsesi. Benar-benar gila. Aku berdiri di tempat dengan tangan dan kaki dingin. Punggungku terus merinding. Pada saat itu aku benar-benar takut. Aku selalu mengira telah menyembuhkannya. Menemaninya keluar dari bayang-bayang. Kami adalah kakak adik yang saling bergantung, adalah keluarga. Tapi aku tidak pernah menyangka, perasaannya padaku sudah lama melampaui ikatan keluarga, berubah menjadi cinta yang obsesif, gila, bahkan membawa makna kehancuran. Tapi ketakutan perlahan menghilang. Yang tersisa lebih banyak adalah kekacauan, keraguan, dan rasa sakit hati. Selama bertahun-tahun, matanya hanya ada aku, hatinya hanya ada aku, seluruh dunia hanya ada aku. Dia menumpahkan semua emosi, semua ketergantungan, semua cinta hanya padaku. Aku tidak tega menyalahkannya, tapi aku juga tidak bisa menerima perasaan terdistorsi ini dengan lapang. Orang tua angkat sangat baik padaku, menganggapku sebagai anak sendiri, memberikanku keluarga, kehangatan, dan segala yang tidak berani kuharap di masa kecil. Aku tidak bisa menghancurkan rumah ini, tidak bisa mengecewakan mereka, apalagi membuat Ruyan, karena aku kembali jatuh ke dalam kegelapan. Setelah lama ragu-ragu, aku akhirnya menceritakan hal ini sejujurnya pada Liu Jianming dan Suo. Kukira mereka akan terkejut, akan marah, akan tidak bisa menerima. Tapi setelah mendengar, mereka hanya diam lama. Wajah mereka tidak terlalu terkejut, seolah sudah lama sedikit menyadari sesuatu. Suan menghela napas, matanya sedikit merah, langsung mengatakan kami tidak menyalahkan. Kamu juga tidak menyalahkan Ruyan kalian. Sejak kecil tumbuh besar bersama, berinteraksi setiap hari. Adalah kamu yang menariknya keluar dari kegelapan. Semua kehangatan dalam hidupnya berasal darimu. Terlalu normal jika tidak bisa membedakan ikatan keluarga dan cinta. Liu Jianming menepuk bahuku. Kami sudah berdiskusi. Kamu pergilah belajar ke luar negeri. Kalian sudah terlalu lama bersama. Terlalu lama terikat satu sama lain. Sudah lama tidak bisa melihat isi hati sendiri. Berpisah 3 tahun, saling memberi jarak untuk tenang. Akan membuat kalian menyadari apakah ini ketergantungan atau kebiasaan, atau benar-benar cinta. Beri dia waktu, juga beri dirimu sendiri waktu, dan tidak peduli hasilnya seperti apa. Kamu tetap anak kami. Apapun pilihan yang kamu buat, kami mendukung. Aku setuju. Aku perlu belajar, perlu ketenangan, juga perlu membuat Liu Ruyan belajar mandiri. Belajar tidak menaruh semua hidupnya padaku. Tapi aku tidak tahu bagaimana menghadapinya, bagaimana mengucapkannya. Aku akan pergi ke tempat yang jauh. 3 tahun, aku takut dia menangis, takut dia memohonku jangan pergi, takut dia dengan tatapan seperti ditinggalkan. Lebih takut sendiri lembek hati jadi tidak bisa pergi. Jadi aku buat keputusan pengecut. Diam-diam pergi malam itu selagi dia tertidur. Aku berkemas, saat paling gelap sebelum fajar. Diam-diam meninggalkan rumah yang sudah ditinggali 10 tahun itu. Tanpa perpisahan, tanpa penjelasan, begitu saja menghilang. Saat pesawat lepas landas, aku lihat keluar jendela kota yang semakin menjauh. Hati terasa hampa. Aku tahu dia akan gila, tapi tidak kusangka perpisahan ini ternyata 3 tahun. Translate_text. Selama 3 tahun ini, aku belajar mati-matian, bekerja mati-matian. Membuat diriku sibuk sampai tidak punya waktu untuk berpikir macam-macam. Tapi semakin lama berpisah, aku semakin sadar. Perasaanku terhadap Liu Ruyan sudah lama bukan hanya perasaan kakak adik lagi. Bukan hanya rasa simpati. Aku menyukainya seperti pria menyukai wanita. Ingin melindunginya seumur hidup. Ingin bersamanya. Ingin memberinya sebuah rumah.
Aku menyukainya, menemukan bahwa bukan hanya aku yang masuk ke dunianya, dia juga masuk ke duniaku, masuk ke dalam hatiku. Aku sangat merindukannya sampai hampir gila, tapi aku lebih takut padanya. Bukan takut dia menyakitiku tapi takut dia menyakiti dirinya sendiri. Tahun pertama setelah keluar negeri, aku menghubungi beberapa psikolog dalam dan luar negeri yang khusus meneliti psikologi remaja. Gangguan kepribadian ambang. Aku menyembunyikan nama dan informasi Ruyan, menceritakan secara detail pada mereka menanyakan arah penyakit ini dan kemungkinan hasilnya. Dokter terdiam lama setelah mendengar, berkata, tingkat ketergantungan seperti ini sudah melampaui batas normal hubungan keluarga atau cinta. Dia menempatkan semua kebutuhan emosional, kebutuhan keamanan, kebutuhan eksistensi sepenuhnya padamu. Kamu bukan adiknya juga bukan kekasihnya. Kamu adalah seluruh dunianya. Jika dibiarkan, kondisi ini biasanya akan menuju dua ekstrim. Ekstrim pertama adalah penghancuran diri. Ketika dia merasa dijauhkan, diabaikan, ditinggalkan, bahkan hanya secara subjektif merasa begitu, dia akan menghasilkan penyangkalan diri dan serangan diri yang kuat. Dia akan merasa dirinya tidak cukup baik, jadi tidak bisa menahanmu, akan merasa hidup tidak berarti. Karena tanpamu depresi, menyakiti diri sendiri. Bahkan bunuh diri adalah kemungkinan arahnya. Ekstrim kedua, dokter berhenti sebentar, adalah menghancurkan orang yang dicintainya. Dia akan mencoba mengendalikanmu, meminta ketenangan, bisa memutus semua hubunganmu dengan dunia luar, mengubahmu menjadi barang yang hanya miliknya. Dalam pemahamannya, tidak akan pergi. Apapun akhirnya, bukanlah kata terakhir yang kalian inginkan. Lebih langsung, Tuan, saya sarankan Anda bersiap mental. Jika Anda memilih kembali kepadanya, Anda harus menerima sebuah kota. Anda tidak mungkin memiliki kehidupan sosial yang normal. Setiap pendekatan dari lawan jenis akan dianggap sebagai pengkhianatan. Kebaikan Anda pada orang lain akan diartikan sebagai pengkhianatan. Dia akan terus mencurigai, terus berselisih, terus menyandera dengan penderitaannya. Lama-kelamaan, entah Anda didorongnya ke jurang, atau Anda mendorongnya ke jurang. Kecuali saya tanya, kecuali apa? Kecuali Anda bisa membimbingnya membangun hubungan kekeluargaan baru yang sehat. Dokter, ini sangat sulit. Sama saja Anda harus membantunya membangun kembali sistem kognitif, membuatnya mengerti apa itu cinta sejati, apa itu penghargaan yang setara. Proses ini mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan mungkin gagal. Tapi jika Anda benar-benar mencintainya, ini adalah satu-satunya jalan. Malam itu, saya berada di kilometer asing sepanjang malam. Di luar jendela adalah kota yang asing, kehidupan yang asing, orang-orang asing saat saya asing. Saya pertama kali melihat penampilannya. Dia duduk di jendela, cahaya matahari menyinari, tubuhnya seperti boneka porselen yang indah. Tidak. Dia tidak bisa dibuka, juga rapuh membuat orang meninggalkan saya. Teringat pertama kali dia aktif melerai. Telapak tangan kecilnya penuh keringat, tapi menggenggam sangat erat. Saya teringat dia mimpi buruk di malam hari. Saya menepuk punggungnya dengan lembut. Berkata, kakak ada di sini? Dia perlahan tenang, berkata pelan. Ya, saya teringat tatapannya pada saya. Translate_text sangat fokus, sangat bergantung. Seolah aku benar-benar adalah dunianya. Aku tidak ingin melihatnya egois, apalagi melihatnya. Karena aku menjadi orang yang gila. Mengurung diri sendiri dan orang lain di neraka? Aku juga tidak ingin dikurung di ruang bawah tanah. Seumur hidup tidak melihat matahari. Aku ingin bersamanya. Ingin menggenggam tangannya dengan terbuka di bawah sinar matahari. Ingin membuatnya belajar mencintai yang sesungguhnya. Bukan memiliki, bukan mengurung, melainkan dua orang yang mandiri, dengan rela hati saling menggenggam satu sama lain. Bahkan jika proses ini akan sulit, bahkan jika mungkin butuh bertahun-tahun, bahkan jika mungkin akan gagal, aku ingin mencoba. Jadi sejak hari itu, aku mulai merencanakan. Setelah pulang perlahan-lahan membimbingnya, membuatnya mengerti, cinta yang sesungguhnya, bukan mengurung, bukan memonopoli, melainkan saling menghargai, saling bebas, tetapi tetap memilih untuk tinggal di sisi satu sama lain. Masa 3 tahun berakhir, aku pulang ke negara. Di dalam pesawat, aku terus berpikir apakah dia akan menungguku di bandara, apakah akan tersenyum atau menangis. Yang tidak kusangka adalah, bandara tidak ada dia, digantikan oleh pandangan yang gelap. Tapi setelah sadar, dinginnya pergelangan tangan. Masa 3 tahun berakhir, aku pulang ke negara, pesawat mendarat, sudah malam hari. Malam musim dingin sangatlah dingin. Aku mengencangkan mantel, mengambil barang bawaan keluar bandara. Baru sampai pintu bertemu dengan teman SMA dulu, Lin Wei Wei. Dia periang, tersenyum menyapaku, bertanya kapan aku kembali, bagaimana kabarnya akhir-akhir ini. Translate_text hanya berbicara beberapa kata, kami pun saling berpamitan. Aku berbalik bersiap memanggil taksi pulang, tapi baru berjalan beberapa langkah, bagian belakang kepala tiba-tiba terasa nyeri tumpul. Pandangan menjadi gelap, seketika kehilangan kesadaran. Saat terbangun kembali, aku terbaring di kamar tidur asing. Ruangan itu elegan dan homey, gorden tertutup rapat, cahaya redup. Udara tercium aroma samar khas Liu Ruyan yang sejuk namun manis. Aku bergerak sedikit, baru menyadari ada yang tidak beres. Pergelangan tangan dan kaki dibelenggu borgol logam dingin. Ujung lainnya terikat di kepala dan kaki ranjang. Aku terkunci erat di tempat tidur. Jangkauan gerak sangat terbatas. Detak jantung langsung berakselerasi. Baru ingin meronta, tapi merasa seakan ada seseorang dalam pelukanku. Tak perlu dipikir, aku juga tahu siapa itu. Liu Ruyan. Dia terbaring diam dalam pelukanku, memelukku erat-erat.
Seperti akhirnya menemukan kembali harta paling berharga di dunia yang telah lama hilang. Melihat gadis dalam pelukan, aku menghela napas, di kamar menutup mata. Keesokan paginya, saat aku terbangun, orang dalam pelukan sudah menghilang. Pintu didorong perlahan, dia masuk, membawa semangkuk bubur, memakai gaun putih, terlihat lembut dan bersih, tampak biasa seperti biasanya. Tapi di matanya terdapat kekerasan dan posesif yang belum pernah kulihat, seperti melihat sesuatu yang ditemukan kembali. Dan tak akan pernah dilepaskan lagi. Dia berjalan ke tepi ranjang dan duduk. Pandangannya jatuh padaku, tersenyum lemah. Kau sudah bangun. Aku menatapnya, hati serasa sakit dan getir. Aku memang menyukainya. Tapi aku sama sekali tidak bisa menerima cara seperti ini. Aku harus membuatnya pergi. Translate_text hanya akan mendorongku semakin jauh. Hanya cinta yang normal, yang bisa membuat kita terus berjalan. Aku memalingkan kepala, tanpa sepatah kata pun. Hari-hari berikutnya adalah tarik ulur yang panjang dan sunyi. Minggu pertama, aku menolak berkomunikasi dengannya, tidak makan masakannya, tidak minum air yang diantarkannya. Dia berbicara padaku, aku langsung menutup mata dan pura-pura tidur. Dia menyuapiku dengan sendok, aku mengatupkan mulut dengan erat. Dia malah menyimpan bubur di mulutnya untuk menyuapi mulut ke mulut. Aku mati-matian memalingkan kepala menghindar, membiarkan bubur tumpah kemana-mana. Dia tidak marah, hanya diam-diam membersihkannya, lalu mengambil semangkuk lagi. Setiap hari dia melakukan hal yang sama, membersihkan wajah dan tanganku, menyelimutiku dengan rapat, lalu duduk di tepi tempat tidur berbicara sendiri, menceritakan hal-hal saat kita kecil, menceritakan pertama kalinya aku menemaninya di kamar melakukan sesuatu sambil tertawa. Dua anak kecil saling berdiam diri, sampai hari gelap bercerita. Aku memeluknya di sekolah, melindunginya, tidak membiarkan orang lain berkata, kakakku hanya sakit. Cerita kita pulang sekolah bersama. Dia menggandeng tanganku berjalan di bawah sinar matahari sore. Bayangan tertarik sangat panjang bercerita. Dia mimpi buruk di malam hari. Aku dengan lembut menepuk-nepuk punggung berkata, kakak ada di sini? Jangan takut. Saat dia bercerita ini, nada suaranya lembut seperti bersenandung lagu Nina Bobo. Pandangan matanya penuh kerinduan. Seperti sedang mengingat-ingat waktu yang paling berharga di seluruh dunia. Terkadang sambil bercerita, dia akan mengulurkan tangan menyentuh wajahku. Ujung jarinya ringan takut menyentuh sesuatu hingga pecah. Aku tidak berbicara terus-menerus. Dia sesekali menyebut 3 tahun itu. Malam kau pergi. Sebenarnya aku terbangun. Suatu malam, tiba-tiba dia berbicara. Seluruh tubuhnya kaku. Dia duduk di tepi tempat tidur, membelakangi cahaya lampu. Bayangan mata di kegelapan tak terlihat ekspresinya. Suaranya lembut seolah sedang bercerita tentang masa lalu. Aku mendengar suaramu membereskan koper. Sangat kecil hampir tak terdengar. Tapi aku memang terbangun. Aku tidak membuka mata juga tidak bergerak. Aku ingin melihat apakah kau akan mendatangiku untuk berpamitan. Apakah akan menciumku. Bahkan sekadar menoleh padaku. Dia berhenti sejenak. Tapi kau tidak. Kau langsung pergi. Aku mendengar pintu tertutup perlahan, berbaring lama sekali dalam kegelapan, lalu bangkit dan berjalan ke jendela. Melihat mobilmu perlahan menjauh berbelok di ujung lampu jalan menghilang. Aku berdiri di sana, berdiri hingga fajar menyingsing. Dia menoleh padaku, matanya dalam remang-remang, bersinar menakjubkan, tapi tanpa setetes air mata. Kemudian ayah bilang, biarkan kau pergi. Jika kau milikku kau akan kembali. Aku bilang baik. Aku menunggu 3 tahun. Setiap hari, setiap jam, setiap menit. Aku terus menunggunya. Hingga akhirnya dia membungkuk mencium sudut bibirku dengan sangat lembut. Hati serasa bulu. Jadi kau tidak boleh pergi lagi. Minggu kedua aku mulai makan. Bukan kompromi. Kalau tidak makan lagi, aku mungkin benar-benar mati. Dan kalau aku mati, apa yang akan terjadi padanya? Aku tidak berani membayangkan. Tapi aku tetap tidak bicara dengannya. Dia menyuapi, aku pun membuka mulut. Pandangan selalu tertuju ke tempat lain. Ketika dia adalah segumpal udara. Dia menyeka wajahku. Aku menutup mata seperti boneka tanpa jiwa. Keheningan ini lebih menyiksanya daripada perlawanan. Aku melihatnya dengan jelas. Terkadang tangannya gemetar saat menyuapi. Terkadang suaranya tersendat saat berbicara. Terkadang dia mengira aku tertidur. Akan perlahan menyandarkan kepalanya di bahuku. Suara kecil yang hampir tak terdengar hanya mata. Lihatlah aku. Boleh tidak? Saat itu aku tidak bergerak. Aku tidak membuka mata. Dia terjaga di ambang kehancuran. Dan aku menunggu lagi. Dia ingin mengerti. Jalan ini tidak bisa dilalui. Minggu ketiga situasi berubah. Dia mulai gelisah. Terkadang saat menyuapi, dia tiba-tiba berhenti. Menatapku lama. Di matanya ada emosi yang tidak bisa kubaca. Lalu mengulurkan tangan meraba nafasku. Memastikan aku masih hidup. Baru lega. Di malam hari dia akan terbanyak-banyak kali. Aku pura-pura tidur bisa merasakan. Dia berkali-kali menempelkan telinga di dadaku. Mendengar detak jantung. Setelah mendengar lalu menarik kembali. Pelukanku semakin erat. Pernah suatu malam, dia antara sadar dan tidak. Mendengar dia berteriak dalam mimpi, hanya mata. Suaranya ringan dan mendesak dengan nada tangis. Jangan pergi. Kamu tidak mulai tidak dia tiba-tiba akan menurut. Aku ubah dia tiba-tiba. Suara membangunkan dari mimpi terkejut. Bangun berubah. Dia terdiam beberapa dia langsung menoleh melihatku. Aku masih mengikuti, langsung terjatuh masuk pelukan, memeluk erat seluruh tubuh. Gemetar seperti ayakan. Dia menangis tidur. Menangis sampai bangun. Semakin menekan, takut-takut membangunkanku. Aku tidak tidur. Pada saat itu, aku hampir saja gagal menahan diri. Pagi
hari ke-21, sebilah sinar matahari menyelinap lewat celah gorden. Dia membawa bubur masuk, duduk di tepi tempat tidur seperti biasa. Aku juga seperti biasa tanpa ekspresi, membuka mulut menelan, memandang langit-langit dengan hampa. Setelah menyuapi suapan terakhir, dia tidak bangkit pergi. Hanya duduk diam. Ruangan sunyi hingga suara jarum detik jam terdengar. Lalu kudengar dia berbicara hari ke-21. Suaranya sangat lembut seperti bulu jatuh ke air. Kamu tidak bicara padaku, tidak menatapku. Saat ku sentuh, kamu akan kaku. Aku tahu semuanya. Aku tidak bereaksi. Kukira asalkan kamu ada di sampingku, asalkan kulihat, kurasakan, aku sudah puas suaranya. Mulai gemetar. Tapi aku salah, kamu jelas ada di sini begitu dekat. Tapi kurasa kamu sudah pergi. Aku menunduk tidak memandangnya. Detik berikutnya ada sesuatu hangat menetes di punggung tanganku, 1 tetes 2 tetes semakin banyak. Secara refleks aku menoleh. Dia menangis, air mata jatuh bergulung-gulung besar. Mendarat di tangan, punggungku terasa sangat panas. Dia menggigit bibirnya keras-keras. Bahu bergetar hebat, berusaha keras tidak bersuara. Tapi sama sekali tidak bisa menahan. Dia memandangku seperti itu. Di matanya tidak ada obsesi, tidak ada kegilaan. Hanya ketakutan putus asa yang menyeluruh. Liu Zian. Dia memanggil namaku. Suara serak seperti dicekik leher. Haruskah kamu begitu kejam padaku? Aku sudah melakukan begitu banyak. Aku sangat mencintaimu. Translate_text. Begitu ingin bersamamu. Mengapa tak bisa menyentuh hatimu? Aku hanya tak ingin kehilanganmu. Aku hanya tak membiarkanmu bicara tentang tinggal di sisi. Apakah ini salah? Dia menangis tersengal-sengal. Air mata dan ingus membanjiri wajahnya yang berantakan. Wajahnya yang halus berkerut menjadi satu. Seperti anak kecil yang mendapat ketidakadilan besar tapi tak punya tempat mengadu. Persis seperti gadis kecil yang meringkuk di sudut dan menggigil 14 tahun lalu. Hatiku seperti diremas kuat oleh sebuah tangan. Diputar sampai mati dan sakitnya membuatku sulit bernapas. Tapi aku tahu aku tak boleh lemah. Langkahi. Jika mundur, tak akan ada lagi kesempatan membuatnya mengerti. Perlahan kubuka mataku. Memandangnya selama 21 hari ini. Untuk pertama kalinya aku menatap matanya langsung seperti asap. Kubuka suara yang serak. Tidak seperti diriku sendiri. Ini bukan cinta padanya. Membeku. Air mata masih terus menetes. Kau hanya ingin memuaskan keinginan memilikimu sendiri. Kau hanya ingin mengunciriku di sisimu. Hanya kau sendiri yang memilikiku satu kata demi satu kata. Berusaha membuat nada bicara tenang. Cinta itu setara, adalah penghormatan, adalah pengertian, adalah memberi kebebasan pada pihak lain. Bukan mengurung, bukan mengikat. Bukan membuat orang lain kehilangan segalanya. Hanya untuk tinggal di sisimu. Kau mengikatku di sini, mengunciku dengan borgol, tak membiarkanku pergi. Tak membiarkanku bertemu siapapun. Kesetaraan dan penghormatan. Yang mana yang kau lakukan? Dia tidak bicara. Hanya memandangku dengan bibir terus gemetar. 21 hari ini tak ada 1 menit pun yang menyenangkan bagiku. Kukata kau tahu mengapa? Karena aku tidak dicintai. Aku dikurung. Dikurung olehmu? Beberapa kata terakhir seperti pisau menikam hatinya. Wajahnya langsung pucat pasi. Seluruh tubuhnya goyah. Translate_text. Suasana di ruangan sunyi senyap. Hanya terdengar suara napasnya yang tersendat-sendat. Entah berapa lama telah berlalu. Perlahan ia berdiri. Menunduk hingga raut wajahnya tak terlihat. Ia berbalik menuju meja samping tempat tidur, membuka laci, mengambil sebuah kunci, kembali ke sisi ranjang, berjongkok, mulai membuka borgol di pergelangan tanganku. Tangannya gemetar hebat, berkali-kali gagal mencocokkan lubang kunci. Ia menggigit bibirnya, air mata jatuh satu persatu di tangan, di punggung tangan dan di borgol, namun tetap tak mau menengadah. Bersuara klik. Borgol pertama terbuka klik, yang kedua, lalu di pergelangan kaki. Setelah semua terbuka, ia masih jongkok terpaku, menunduk. Pundaknya naik turun. Pergilah. Suaranya terdengar parau, kecil seperti nyamuk. Aku tak bergerak. Aku menyuruhmu pergi. Tiba-tiba ia menengadah dan membentakku. Wajahnya basah oleh air mata. Bukankah kau ingin pergi? Bukankah kau merasaku mengurung? Pintu tidak dikunci. Pergilah, pergilah, riaknya hingga suaranya akhirnya berubah total. Hancur tak berbentuk. Kutatap matanya yang merah bengkak. Wajahnya yang basah. Gemetar tak tertahankan yang ia berusaha tahan. Lalu kuulurkan tangan mengangkatnya dari lantai. Mendekapnya erat dalam pelukanku. Iya kaku. Aku tidak pergi. Kataku. Ia menggigil hebat dalam pelukanku, menangis dengan sangat pilu, seperti anak yang telah ditinggalkan berkali-kali akhirnya dijemput kembali. Tangannya mencengkeram pakaianku dengan erat. Kuku hampir menancap ke dalam daging. Seluruh tubuhnya lemas karena menangis. Jika bukan karena ku pegang pasti sudah terjatuh ke lantai. Aku tidak mengatakan apa-apa, hanya memeluk dan menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut. Dia menangis sangat lama, hingga akhirnya hanya tersisa isakan halus. Seluruh tubuhnya meringkuk. Di pelukanku seperti hewan kecil yang menyerah berjuang, tapi masih takut ditinggalkan. Aku melepasmu pergi. Suaranya parau, terdengar teredam di dadaku. Aku akan menuruti katamu. Aku tidak akan mengurungmu lagi. Jangan tinggalkan aku. Aku menunduk mencium dahinya dengan lembut. Aku tidak pergi. Kataku, tapi kau harus belajar cara mencintai. Dia mengangguk kuat-kuat dalam pelukanku. Setelah hari itu, dia sendiri membuka semua borgol, tanpa membelenggu, tanpa rengekan, melepaskan dengan tenang. Aku meninggalkan rumah itu. Saat melangkah keluar, sinar matahari menyilaukan mataku. Tapi aku tahu dia tidak menyerah. Dia hanya mulai belajar mencintaiku dengan cara yang kuinginkan. Sampai di rumah, aku akhirnya bertemu orang tua angkat. Kami berbicara lama. Mereka mendukung keputusanku, juga
juga berharap aku membimbing Ruyan perlahan, agar dia belajar mencinta dengan normal, bukan dengan obsesi dan ikatan. Mereka menempatkanku di perusahaan keluarga, mulai dari tingkat dasar, mengenal bisnis. Hubunganku dengan Liu Ruyan sementara kembali tenang, seperti pasangan biasa yang baru saja mengakui perasaan dan sedang menyesuaikan diri. Dia tidak lagi menyelinap ke kamarku diam-diam, tidak lagi menyentuh tanpa batas. Translate_text. Aku tidak lagi langsung meledak pada orang di sekitarku. Dia menahan dan mengendalikan diri, berusaha keras memberiku sedikit ruang. Sampai suatu hari, aku mengajari bawahan wanita baru di perusahaan mengolah laporan, berdiri agak dekat, berbicara agak lama tidak baik, ditemui oleh Ruyan yang datang mencariku. Melihatnya berdiri tidak jauh dengan wajah pucat, pandangan mata dingin, tidak mengucapkan sepatah kata pun, berbalik dan pergi. Keesokan harinya, bawahan wanita itu dipindahkan ke cabang perusahaan di luar daerah. Tidak pernah muncul lagi. Aku tahu itu perbuatannya. Ketika menemukannya, dia membelakangiku di balkon kantor. Bahu bergetar halus. Aku mendekat, baru saja mau bicara. Dia lebih dulu memerah matanya. Air mata jatuh. Suaranya penuh penderitaan dan pergulatan yang tertekan hingga puncaknya. Aku sudah berusaha keras mengendalikannya. Aku sangat berusaha mengendalikan diri untuk tidak mengurungmu, untuk tidak menyakiti orang lain. Aku ingin menjadi orang normal, ingin baik-baik bersamamu. Tapi aku tidak bisa. Begitu terpikir ada yang mendekat, ada yang berbicara denganmu, ada yang tersenyum padaku, jadi takut. Takut kamu direbut, takut kamu tidak mau. Aku takut kamu meninggalkanku. Begitu terpikir hal-hal ini, aku ingin mengurungmu seumur hidup. Hanya membuatmu melihatku seorang diri. Dia berbalik, menatapku dengan wajah basah oleh air mata, penuh ketidakberdayaan dan keputusasaan. Apakah aku sangat buruk? Apakah selamanya tidak bisa sembuh? Aku melihatnya menangis sampai menjadi orang yang penuh air mata. Semua tuduhan dan alasan tersumbat di tenggorokan. Aku mengulurkan tangan memeluknya erat-erat sambil menepuk punggung. Translate_text. Jangan menangis. Aku tahu kau takut. Aku berikanmu rasa aman. Semua akan kukatakan padamu. Pergi kemana, bertemu siapa, bolehkah? Semua akan kukabarkan padamu. Tapi seperti asap, aku juga butuh bersosialisasi, butuh bekerja, butuh hidup normal. Kau memahamiku. Aku juga meninggalkanku, takut juga pergi. Kau baik-baik saja. Dia dipelukanku, dari memeluk erat pinggangku, menangis seperti anak kecil. Sejak hari itu, aku mulai aktif melaporkan padanya segalanya. Pergi kemana, bertemu siapa, laki-laki perempuan, berapa lama kembali. Semua akan kujelaskan sebelumnya. Bahkan hanya berbicara pekerjaan dengan rekan kerja perempuan. Aku juga memberitahu sejujurnya, tidak menyembunyikan, tidak menipu. Dia perlahan memiliki rasa aman, tidak lagi cemas, tidak lagi ekstrim. Dia akan menungguku pulang memasak untukku, dengan tenang menemaniku di samping, tidak lagi mengusir sembarangan orang-orang di sekitarku, tidak lagi terjebak dalam emosi yang obsesif. Hubungan kita perlahan berjalan normal, tanpa ikatan, tanpa kurungan, tanpa teman ekstrim, hanya saling menemani, saling menghargai. Waktunya matang. Hari itu aku menyiapkan cincin di jendela tempat kami sering duduk saat kecil aku melamarnya. Hari itu matahari sangat cerah, sama seperti 14 tahun lalu, pertama kali aku bertemu dengannya. Sinar emas mengalir dari kaca menyinari tubuhnya. Dia memakai gaun putih. Translate_text. Seperti boneka porselen yang diberi jiwa kembali. Aku berlutut dengan satu kaki menatap matanya, berkata dengan serius, Liu Ruyan, aku menyukaimu. Sejak lama sekali sudah. Aku ingin menikahimu, ingin menjalani hidup bersamamu seumur hidup, bukan sebagai kakak adik, tapi sebagai kekasih. Maukah kau menikah denganku? Dia terdiam lama sekali. Air mata berjatuhan, mengangguk kuat-kuat, suara tersendat-sendat. Aku mau cincin dimasukkan saat itu ke jari manisnya. Dia menerjang ke dalam pelukanku, memeluk sangat erat. Sangat erat, kali ini jangan pergi diam-diam lagi, katanya dengan suara tertahan. Aku tersenyum. Tidak pergi? Seumur hidup tidak akan pergi lagi. Setelah lamaran, kami tidak langsung menikah. Dia bilang, dia ingin menjalin hubungan dengan sungguh-sungguh, seperti semua pasangan normal yang berkencan, nonton film, jalan-jalan, makan-makan malam romantis dengan lilin. Hal-hal yang dulu hanya bisa dilihatnya orang lain lakukan. Tapi dirinya sendiri takut kehilanganku sehingga tidak berani berharap. Semua ingin dilakukannya bersamaku. Ku bilang baik. Selama setengah tahun itu, kami seperti anak muda yang baru jatuh cinta. Mengganti semua manisnya yang terlewat selama belasan tahun. Kami berjalan bergandengan tangan melewati jalan ke sekolah masa kecil berciuman di bawah matahari terbenam. Kami menonton film tengah malam. Dia bersandar di pundakku dalam gelap. Kami pergi ke taman hiburan. Dia menarikku naik roller coaster. Turun. Kaki lemas tidak bisa jalan. Ku bopong sambil tertawa sepanjang jalan. Kami pergi ke supermarket beli sayur. Dia memilih-milih, aku mendorong kereta. Mendengarnya mengoceh tentang ini. Suka makan itu tidak suka makan. Suatu kali, kami bersandar di sofa melihat foto lama. Membuka foto bersama waktu kecil. Dua anak kecil berdiri bersama. Dia tanpa ekspresi. Aku gemetar menggantung ujung bajunya. Dia melihat foto. Tiba-tiba tersenyum sambil tertawa. Tertawa, air mata pun jatuh. Dia memanggilku. Terima kasih sudah kembali. Aku mengulurkan tangan memeluknya erat, mencium rambutnya. Aku pernah berjanji padamu. Setengah tahun kemudian, kami menikah. Pernikahan diadakan sangat meriah. Bukan yang dia inginkan. Dia bilang hanya butuh aku saja. Sederhana saja paling baik. Tapi orang tua kedua pihak bersikeras. Liu Jianming berkata, aku hanya punya satu anak perempuan. Harus menikah dengan megah. Suan menggenggam tanganku. Matanya merah.
Aku menyerahkannya padamu. Puluhan tahun ini kami sebagai orang tua banyak berutang. Terlalu banyak padanya. Adalah kamu yang selalu menemani dia untuk kami. Melindungi dia. Kedepannya, tolong terus lindungi dia. Aku mengangguk. Berkata sungguh-sungguh. Ibu, tenang saja. Aku akan. Orang tua angkatku. Ini sudah menjadi mertuaku. Sejak aku masih kecil, sudah memperlakukan aku seperti anak sendiri. Memberiku rumah, memberiku kehangatan. Memberiku segala yang tidak berani kudambakan waktu kecil. Di pernikahan, Liu Jianming menggandeng tangan Ruyan. Selangkah demi selangkah berjalan ke arahku. Translate_text. Dia menaruh tangannya di tangan. Dia menatap mataku. Suaranya agak serak. Dulu ketika kami pergi ke panti asuhan untuk mengadopsi, kamu berharap bisa menemaninya. Tidak menyangka kamu menemaninya seumur hidup. Ayah, baru saja aku membuka mulut. Tenggorokanku langsung tersumbat. Dia menepuk pundakku. Tidak berbicara lagi, tapi matanya memerah. Suan berdiri di samping sudah menangis sampai tidak bisa bicara. Hanya terus mengangguk, terus menyeka air mata. Saat bertukar sumpah, Ruyan menatap mataku, berkata kata demi kata. Liu Ziyan dari kecil sampai besar. Duniaku hanya ada kamu. Dulu begitu. Nanti juga begitu. Tapi sekarang aku tahu, cinta bukan mengurungmu, tapi membuatmu dengan rela tinggal di sisiku. Aku akan berusaha menjadi kekasih yang normal. Tidak curiga, tidak obsesif, tidak menyakiti siapapun di sekitarmu. Jika aku melakukan kesalahan lagi, kamu ingatkan aku, ajari aku, jangan tinggalkan aku. Karena aku benar-benar akan mati tanpa kamu. Aku menggenggam tangannya. Menatap matanya, Liu Ruyan, aku tidak akan meninggalkanmu. Seumur hidupmu tidak akan. Kita pelan-pelan, sama-sama menjadi lebih baik, sama-sama menjadi tua. Lalu kami berciuman. Tepuk tangan bergemuruh. Di pernikahan datang banyak orang, teman sekelas, rekan kerja, kerabat, tetangga. Setiap orang tersenyum mendoakan kami, mengatakan kami teman masa kecil. Serasi. Translate_text. Perjuangan dan momen-momen gelap itu. Tidak ada yang tahu dia pernah mengurungku selama 21 hari. Tidak ada yang tahu berapa banyak psikolog yang kudatangi selama 3 tahun itu. Berapa banyak rencana terburuk yang telah kususun. Mereka hanya melihat sepasang pengantin berpelukan bahagia di bawah sinar matahari. Saat bersulang, Liu Jianming minum terlalu banyak, memegang tanganku dan bergumam tentang mata. Dulu di panti asuhan begitu banyak anak. Kami langsung memilihmu. Kamu tahu kenapa? Aku menggeleng. Karena matamu bersih. Katanya bukan bersih yang menjilat tapi benar-benar bersih. Kami tahu anak seperti ini tidak akan menyakiti Ruyan, akan tulus memperlakukannya. Kami tidak salah lihat. Suan mengangguk di samping, matanya berkaca-kaca. Ruyan, setelah kejadian waktu kecil, kami terlalu sibuk. Sampai tidak ada waktu menemaninya. Dia mengurung diri, tidak bicara dengan siapapun. Kami sampai panik, rambut pun memutih. Lalu ada yang menyarankan mengadopsi agar ada teman. Mungkin akan membaik. Begitu banyak anak. Hanya kamu yang mau terus berdiri di pintunya sampai sore. Pengasuh bilang hari itu kamu berdiri sampai gelap. Kaki sudah mati rasa tidak mau pergi. Saat itulah aku tahu kamu akan menjadi cahayanya. Ku dengar, hati terasa getir dan lembut. Sebenarnya hari itu aku hanya tidak tahu harus berbuat apa. Hanya merasa gadis kecil di jendela itu terlalu kesepian. Ingin menemaninya saja. Tidak disangka menemani seumur hidup. Malam hari tamu telah bubar. Kami kembali ke kamar pengantin. Aku sangat lelah. Terbaring di tempat tidur tidak ingin bergerak. Aku berbaring di sampingnya. Memeluknya erat. Ruyan. Aku memanggilnya pelan. Suaranya lembut. Aku tidak bicara. Napasnya sudah menjadi teratur. Bulan di luar jendela sangat indah menyinari kami. Tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Paranoianya tidak akan hilang karena satu pernikahan. Keinginan posesifnya tidak akan berubah karena beberapa sumpah. Di masa depan masih akan ada gesekan dan pertengkaran. Ketika dia tidak bisa mengendalikan diri. Tapi tidak apa-apa. Kita punya seumur hidup waktu. Pelan-pelan, selama dia ada, selama aku ada, selama kita masih mau terus berjalan bersama. Ini sudah cukup. Aku menutup mata, memeluknya dan tidur dengan tenang. Sudut pandang pertama Liu Ruyan. Pernikahan berakhir, tamu-tamu bubar, kamar hanya menyisakan aku dan Liu Ziyan. Dia sangat lelah, berbaring di tempat tidur dan cepat tertidur. Wajahnya lembut, tidur dengan nyenyak, seperti anak kecil yang dulu bisa menemaniku dengan tenang sepanjang sore. Aku mengecup dengan lembut sudut bibirnya, berdiri diam-diam dan berjalan dengan hati-hati ke ruang bawah tanah. Di sini sangat gelap, hanya ada satu lampu kecil di atas meja. Buku harian yang telah kutulis selama bertahun-tahun. Aku membuka halaman terakhir, mengambil pena, perlahan menuliskan tulisan terakhir. Sejak kecil aku tahu aku sendirian. Ayah ibu sangat sibuk sampai sangat jarang melirikku sekalipun. Aku iri pada anak-anak lain yang ditemani ayah ibu, yang dipeluk ayah ibu. Tapi aku tidak. Sampai kecelakaan itu, sebenarnya tidak ada trauma psikologi sama sekali. Tidak ada luka batin, tidak ada ketakutan gemetaran, tidak ada agresivitas, semuanya adalah pura-puraku. Hari itu, aku melihat wajah ayah ibu yang cemas dan hancur. Baru mengerti sebuah prinsip. Anak yang menangis dapat permen. Hanya jika aku sakit, mengalami masalah, rapuh, mereka baru akan menemaniku kalau kasihan, peduli padaku. Kupikir pura-pura sakit bisa tukar dengan pendampingan. Tapi yang kutunggu bukan lebih banyak perhatian.
perhatian, melainkan seorang anak laki-laki. Namanya Liu Xian, kurus kecil, sangat lembut, matanya jernih, bicaranya lembut. Awalnya aku membencinya, kupikir dia akan merebut milikku. Tapi perlahan setelah berinteraksi, kutemani pendampingan dan kehangatannya melebihi ayah dan ibu digabung. Dia akan menemaniku, melindungiku, mengalahkanku, menyayangiku. Hanya dia di dunia yang tak akan meninggalkanku. Xiao Wang, aku mulai bergantung padanya, lalu jatuh cinta padanya semakin tua. Keinginan memiliki semakin gila. Aku hanya ingin dia jadi milikku sendiri. Dia kemudian mulai menjaga jarak menjauhiku. Aku takut lalu pura-pura kasihan, pura-pura rapuh. Pura-pura tak bisa lepas darinya. Dia memang tak tegas menolakku. Di SMA hari itu diari terbaca olehnya. Di matanya kulihat ketakutan. Itu pertama kalinya aku hampir tak terkendali. Aku benar-benar ingin mengurungnya. Selamanya jangan sampai orang lain melihat. Tapi aku juga melihat kebimbangan dan ketidakrelaan di matanya. Aku tahu dia juga menyukaiku. Maka aku memujanya, mengalahkannya. Tapi malam itu dia pergi. Diam-diam pergi. Aku berdiri di tepi jendela, memandang punggungnya, menghilang di ujung lampu jalan. Saat itu aku benar-benar ingin membunuh. Aku ingin berlari menangkapnya kembali. Menguncinya seumur hidup tak bisa lari lagi. Tapi ayah menghentikanku. Dia bilang biarkan dia pergi. Kalau dia memang milikmu, dia akan kembali. Kutunggu 3 tahun, _text. Setiap hari, setiap malam, setiap menit aku memikirkannya. Aku sangat merindukannya sampai hampir gila. Ingin terbang ke luar negeri untuk mencarinya. Tapi ayah dan ibu menyembunyikan pasporku. Menyuruh orang mengawasiku dan tidak mengizinkanku keluar. Mereka bilang ini untuk kebaikanku. Juga untuk kebaikannya. Aku membenci mereka. Akhirnya aku hanya bisa menyuruh orang mengawasi setiap gerak-geriknya. Kemudian orang yang mengawasinya memberitahuku. Dia sedang berurusan dengan berbagai psikolog. Aku tahu, dia juga menyukaiku. Tahu dia ingin menebus dosa. Ingin membuatku menjadi normal. Maka aku pura-pura sembuh. Pura-pura perlahan membaik. Pura-pura sedikit demi sedikit melepaskan obsesi. Semua orang mengira aku sudah sembuh. Sudah move on, menjadi normal. Hanya aku sendiri yang tahu. Tidak. Aku tidak pernah sembuh. Aku hanya semakin pandai berakting. Aku tidak pernah berubah. Aku masih obsesi. Masih gila. Masih ingin menguncinya erat di sampingku. Tidak ada yang bisa merebutnya. Hanya sekarang dia dengan rela hati tinggal di sampingku. Dia mencintaiku, dia menikahiku, dia milikku. Tidak perlu pura-pura sakit, tidak perlu mengurung, tidak perlu ekstrim. Aku bisa memilikinya seumur hidup. Sungguh menyenangkan. Aku meletakkan pena, melihat baris terakhir, tersenyum ringan. Mungkin nanti aku tidak perlu menulis diari lagi. Aku menutup buku diari dan menguncinya di laci. Menutup pintu ruang bawah tanah dan mengurung semua kegelapan dan rahasia di dalamnya. Kembali ke kamar tidur, orang di tempat tidur sedang tidur. Aku berbaring perlahan di sampingnya, bersandar di dadanya, mendengar detak jantungnya yang stabil, menunjukkan senyum puas dan bahagia. Dia milikku sejak kecil. Tutup mata, tidurlah dengan tenang. Teks selesai.